Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film petualangan epik berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang pasukan khusus angkatan darat yang tersedot ke dunia para monster, di mana di sana mereka harus bertempur melawan monster-monster besar yang sangat kuat. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka di sebuah dunia lain bernama The New World, yaitu sebuah dunia para monster yang tertutup dengan dunianya manusia. Selain ada monster, di sana juga ada para menungsa, salah satunya para pemburu atau The Hunter. Mereka mempunyai kapal yang dapat melintasi pasir, tapi tanpa mereka sadari, gesekan kapal yang dihasilkan membuat makhluk raksasa di bawah pasir muncul dan mengejar mereka. Makhluk itu adalah Diablos. Diablos kemudian menyerang kapal pemburu yang membuat beberapa pemburu mati sia-sia. Dalam serangan itu, satu pemburu tunggal terjatuh dari kapal dan ditinggal oleh kawanannya. Karena di sini keterangannya cuma The Hunter, jadi saya bakal kasih nama pemburu itu, yaitu Hamle. Tanpa diperlihatkan nasib Hamle selanjutnya, Shin kemudian berpindah ke dunia kita atau dunianya manusia original, di mana kita diperlihatkan sekelompok tentara angkatan darat yang dipimpin oleh Kapten Natalie Artemis yang sedang berkumpul di padang pasir untuk memancing ikan. Kelompok tersebut terdiri dari Dust, Link, Marcel, Stellar, dan X. Link, what'd you find? Saat mereka sedang kebingungan kenapa nggak ada sungai untuk memancing, tiba-tiba badai petir muncul dari balik bukit. Melihat badai itu bergerak ke arah mereka, Natalie pun langsung memerintahkan pasukannya untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu. Namun karena badai itu melaju dengan sangat cepat, mobil yang ditumpangi mereka pun kuat. Ketika badai itu melahap pasukan Natalie, tiba-tiba muncul beberapa batu pembatas tepat di sisi kiri dan kanan mereka. Batu itu memunculkan huruf kuno bercahaya, di mana percikan energi yang dihasilkan seketika berubah menjadi portal. Semua pasukan Natalie pun masuk ke dalam portal itu. Mereka terguncang berkali-kali hingga akhirnya guncangan itu pun berhenti. Dan setelah badai minggat, Natalie dan pasukannya terkejut saat melihat di sekelilingnya berubah menjadi pasir sing alus. Karena mereka baru pernah melihat tempat ini, Natalie pun menyeru X untuk naik ke bukit pasir guna melihat di sekelilingnya. Sementara yang lain mempersiapkan perlengkapan perang. Di saat sedang lirik-lirik, X melihat sesuatu di balik bukit dan menyuruh yang lain untuk melihatnya. Dari situlah mereka menemukan sisa-sisa bangkai kendaraan dari tim tentara sebelumnya yang tersedot ke arah sini. Jadi, usut punya usut, tujuan tim Natalie ini bukan memancing, melainkan mencari tim tentara sebelumnya yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Dilihat dari bekas kendaraannya, Natalie memprediksi bahwa tim sebelumnya diserang oleh sesuatu yang kuat dari senjata buatan mereka. Natalie dan kawan-kawan yang penasaran dengan tempat ini pun mulai pergi menuju ke arah barat menggunakan kedua mobilnya. Saat di pertengahan perjalanan, mereka menemukan sebuah tulang belulang raksasa. Dilihat dari ukurannya, Natalie memprediksi lagi bahwa tulang tersebut adalah tulang canali bata raksasa. Sementara itu, dari kejauhan, Hamle melihat kelompok Natalie. Hamle pun melesatkan anak panah berbumbu balado untuk memberitahu bahwa mereka sedang dalam bahaya. Tetapi Natalie dan kelompoknya
malah mengira kalau Hamble ini adalah musuh. Dan benar saja kata Hamble, gak lama kemudian Diabolus muncul dari dalam pasir. Melihat ukuran dan bentuknya yang wajar, Natalie dan cawan-cawannya pun segera tancap gas sambil menembaki Diabolus. Tetapi peluru yang ditembakkan sama sekali tidak membuat Diabolus terluka. Sampai akhirnya pasukan Natalie berhasil diseruduk oleh Diabolus. Mereka lalu diserang habis-habisan. Dalam serangan itu, Stellar menjadi korban. Stellar pun sengaja menjatuhkan granatnya untuk membunuh Diabolus. Namun sayang, ledakan yang dihasilkan tidak membuat Diabolus mati. Setelah itu, si monster kembali mengejar Natalie dan yang lain yang semingkir ke arah bebatuan. Sementara Hamble akhirnya membantu mereka dengan melesatkan anak panah peledak. Setelah masuk ke dalam bebatuan, akhirnya Diabolus pun pergi dengan sendirinya. Singkatnya, malam pun tiba. Pasukan Natalie mulai panik karena mereka berada di dunia yang berbeda. Dan sebagai kapten, Natalie terus meyakinkan pasukannya untuk terus bergerak. Natalie juga meminta mereka untuk menggunakan keahlian mereka dalam bertahan hidup. Di saat itu juga, tiba-tiba Natalie disengat oleh monster laba-laba yang disebut Narskila. Untungnya sebelum ditarik, pasukan Natalie segera menembaki monster itu dan berhasil mengusirnya. Namun saat mereka mencoba menolong Natalie, segerombolan Narskila tiba-tiba muncul kembali. Daripada dipangan, mereka pun terpaksa meninggalkan Natalie yang masih tidak sadarkan diri. Di saat itu juga, Hamble datang dan mencoba menolong mereka dengan menembakkan panah peledak ke arah Narskila. Sayangnya, usaha Hamble sia-sia karena Marcel dimakan oleh Narskila. Kemudian disusul dengan Dash dan Link. Sementara itu, Natalie akhirnya tersadar dari pingsannya, tetapi di saat itu juga, satu Narskila datang kemudian menyengatnya lagi. Beberapa jam kemudian, Natalie kembali sadar dan mendapati dirinya di dalam sebuah entung. Setelah keluar dari entung, Natalie dikejutkan dengan semua pasukannya yang mati di balut entung Narskila. Natalie lalu mengambil semua kalung pasukannya dan juga mengambil flare untuk menerangi jalan. Setelah itu, Natalie berjalan ke arah sana mencari jalan keluar. Ketika sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba Link muncul dalam keadaan terluka. Natalie pun menuntun Link menuju ke lubang cahaya. Namun ujuk-ujuk di belakang mereka sudah ada Narskila. Bersamaan dengan itu, Link tiba-tiba merasa geli di bagian tubuhnya dan ternyata banyak sekali piyekan Narskila yang bersarang di tubuh Link. Link akhirnya dimakan oleh Narskila, sedang Natalie menyemprotkan gas berapi ke tubuh Narskila yang membuat monster itu terbakar. Setelah itu, Natalie menuju ke lubang cahaya dengan memanjat. Tetapi lagi-lagi, kaki Natalie ditarik oleh Narskila. Natalie pun sengaja menjatuhkan sepaket peluru AKM tepat di atas wajah Narskila yang terbakar, sehingga peluru itu pun meledakkan wajah Narskila. Setelah perjuangan yang sangat melelahkan, Natalie akhirnya berhasil keluar dari sarang Narskila. Di sini, Natalie baru tahu kelemahan Narskila, yaitu sinar matahari, karena tubuhnya akan meleleh jika terkena sinar matahari. Gak cuma itu, Natalie juga sadar kalau dirinya merasa bergas setelah disengat 2 kali oleh Narskila, yang artinya penawar racun Narskila adalah sengatan kedua. Natalie kemudian berjalan sempoyongan sambil berharap menemukan warung nasi Padang. Setelah menempuh perjalanan 1 kilometer,
Natalie menemukan beberapa bangkai kapal. Ia pun mencari barang-barang yang bisa digunakan sebagai senjata. Tapi di saat itu juga, tiba-tiba Hamle muncul menyerang Natalie dan terjadilah pertarungan. Hamle yang merupakan mantan Ong Bak berhasil mengalahkan Natalie. Hamle lalu mengikat Natalie. Setelah itu, ia membawa Natalie ke tempat persembunyiannya yang berada di dalam goa. Di situ Natalie sangat miris melihat Hamle yang sepertinya hidup sendirian di goa ini. Hamle juga memakan lumut untuk mengisi ususnya yang kosong. Di pagi harinya, Hamle keluar sebentar dari goa untuk memantau pergerakan Diablos. Namun, saat ia masuk kembali ke goa, Hamle mendapati kalau Natalie tak ada, dan tiba-tiba Natalie muncul sambil memukul Hamle dari belakang. Setelah itu, Natalie gentenan mengikat Hamle sampai akhirnya terjadilah sedikit debat akibat masalah persediaan air yang sering diminum oleh Hamle. Gak cuma itu, Natalie juga sengaja menjatuhkan barang sakral milik Hamle yang tentunya membuat Hamle marah. Karena tak terima, Hamle pun mengamuk dan terjadilah pertarungan kedua. Karena pertarungan itu sangatlah hebat, keduanya pun terlempar keluar dari goa. Namun, Hamle hilang kendali dan berakhir wawah ke dalam lubang Niskela. Untungnya, sebelum Hamle dimakan, ia diselamatkan oleh Natalie. Setelah kejadian itu, keduanya akhirnya berteman karena mereka sadar bahwa berkelahi tidak akan membuat keadaan semakin membaik. Natalie lalu memberikan potongan coklat kepada Hamle sebagai tanda pertemanannya. Begitu juga dengan Hamle yang memberi Natalie air minum. Di situ Natalie agak kesusahan berbicara dengan Hamle karena bahasa yang digunakan Hamle adalah bahasa Thailand. Natalie kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin sekali pulang, tetapi Natalie tak bisa karena ada Diablos di luar sana. Hamle pun menjelaskan sedikit tentang Diablos, di mana Diablos ini hidupnya di pasir dan jika ada tekanan di atas pasir, maka Diablos bisa merasakannya. Meskipun begitu, Natalie berencana untuk mengambil Basoka di dalam mobil dinasnya. Tapi Hamle mengungkapkan kalau itu terlalu berbahaya dan lebih menyarankan menggunakan racun Niskela untuk mengalahkan Diablos. Dan untuk mengambil racunnya, mereka harus membunuh Niskela terlebih dahulu. Singkatnya, saat hari mulai gelap, Natalie terpaksa menjadi umpan untuk memancing Niskela. Dan ketika Niskela keluar dari sarangnya, ia langsung lari ke arah jebakan. Dan disitulah Hamle anjlok dari tebing lalu menebas muka Niskela. Setelah membunuh satu Niskela, Hamle langsung mengambil senjatanya di bagian ekor. Setelah itu, Hamle mulai mempersiapkan segala senjata untuk melawan Diablos. Dari mempersiapkan anak panah beracun sampai melatih Natalie bertarung. Gak cuma itu, Hamle juga memberi Natalie senjata berupa double blade yang bisa mengeluarkan kekuatan berupa api. Setelah mempersiapkan semuanya, Hamle dan Natalie memancing Diablos agar pergi ke arah timur dengan melemparkan galon ke arah pasir. Setelah Diablos pergi ke timur, mereka pun langsung berlari menuju ke mobil dinas militer. Namun ternyata langkah mereka dapat dirasakan oleh Diablos yang akhirnya lebih memilih mengejar keduanya. Hamle lalu memancing Diablos ke bebatuan, sementara Natalie mengambil senjata di dalam mobil. Saat Hamle sedang berlari, tiba-tiba barang sakral miliknya terjatuh. Hal itu pun membuat Hamle terpaksa untuk mengambilnya. Namun karena kesuwen, Diablos pun menyeruduk Hamle. Hamle kemudian melesatkan anak panah beracunnya dan berhasil mengenai mata Diablos.
sementara Natalie membantu Hamle dengan menembaki Diablos. Setelah racun di Skella bekerja, pandangan Diablos mulai buyar. Tetapi ternyata racun itu bersifat sementara. Menyadari Diablos bakal waras lagi, Natalie pun langsung mengambil bazooka kemudian menembakkan ke muka Diablos. Setelah itu, Hamle naik ke atas kepala Diablos lalu menusukkan pedangnya tepat di lapisan otak Diablos. Hal ini pun membuat Diablos meronta-ronta sampai membuat Hamle wawah. Natalie lalu melanjutkan serangan dengan skill 2 Fanny dan menusukkan pedangnya sampai mengenai otak Diablos. Sampai akhirnya Diablos pun berhasil terbunuh. Setelah membunuh Diablos, Natalie mendapati kalau Hamle sekarat akibat terlempar ke bebatuan. Karena berada di tempat terbuka lebih berbahaya, Natalie pun mengambil betadine dan kulit Diablos untuk dijadikan tandu guna membawa Hamle ke tempat yang aman. Saat di perjalanan, badai datang menyelimuti mereka. Dalam posisinya, Hamle mengingat masa kecilnya, tetapi itu hanya sekilas. Melihat luka Hamle semakin parah, Natalie pun mengeluarkan betadine untuk mengobati luka Hamle. Singkat cerita, di keesokan harinya, Hamle akhirnya sembuh dan sehat seperti biasanya. Mereka berdua lalu berencana pergi menuju ke sebuah menara yang disebut Ski Tower serta dikelilingi oleh badai petir. Di sanalah mereka akan menemukan jawaban serta portal yang menghubungkan dua dunia. Keduanya lalu mulai berjalan ke arah sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tempat berhutan. Di sana, mereka melihat beberapa monster herbivora bernama Apkeros yang sedang mimik di danau. Di saat itu juga, tiba-tiba monster danau muncul menyerang Natalie, tetapi Hamle langsung sigap membunuh monster tersebut. Dikarenakan keduanya ngelih, mereka pun beristirahat di pinggir danau sambil menikmati daging monster danau tersebut. Chocolate. Di malam harinya, mereka terbangun dari tidurnya karena merasakan ada sesuatu yang terbang di udara. Dan saat dimat-mat, ternyata itu adalah Rathalos, monster naga yang bisa terbang serta mengeluarkan api dari mulutnya. Seperti naga SNI lainnya, Rathalos membakar kawanan Apkeros sesuka hati yang membuat para Apkeros berlari berhamburan ke arah Natalie dan Hamle. Di saat itu juga, datanglah kapten pemburu yang kita sebut saja namanya Bagong. Bagong lalu menggunakan senjata Swiss S-Born untuk melindungi Natalie. Gak cuma itu, Natalie juga menggunakan kekuatan double blade-nya yang bisa mengeluarkan kekuatan api. Sementara Hamle yang dari tadi dikejar-kejar oleh kawanan Apkeros terjebak di ujung jurang. Tapi sebelum wawah, Hamle ditolong oleh kawan-kawannya yang di awal film terpisah dengan Hamle. Setelah Apkeros pergi, Natalie berterima kasih kepada Bagong karena telah menyelamatkannya. Tapi Bagong malah menonjok Natalie sampai pingsan. Saat Natalie tersadar, ia mendapati kalau dirinya dirantai serta dikandang. Di situ Natalie diamati oleh anggota pemburu lain seperti Handler, Leah, Hayden, dan Hamle itu sendiri. Setelah mereka pergi, Natalie melihat ada ruangan lain di bawah kandang. Natalie pun mencoba melarikan diri dengan menghancurkan pintu kandang dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Di saat itulah, Natalie bertemu kucing humanoid bernama Paliko yang jago dalam memasak. Bersamaan dengan itu, Hamle datang untuk memberitahu Natalie bahwa Admiral Bagong ingin bertemu dengannya. Setelah bertemu dengan Admiral Bagong, Natalie akhirnya dibebaskan. Bagong lalu menjelaskan bahwa ia bertugas untuk melindungi The New World dari manusia yang tak sengaja masuk ke dunianya. Bagong juga mengungkapkan bahwa portal antara dua dunia dapat mengakibatkan bencana bagi dunia ini karena militer bakal kemari untuk penelitian pemerintahan Amerika Serikat. Setelah memberitahu semuanya, Bagong berjanji akan membantu Natalie kembali ke dunianya, yaitu dengan pergi
ke Ski Tower. Namun di sana ada dua penjaga. Salah satunya adalah Rathalos yang sangat berbahaya. Kelemahan Rathalos adalah saat ia akan menyemburkan apinya. Bagong lalu meminta Natalie untuk membantu mereka mengalahkan Rathalos. Dan sebagai imbalannya, Natalie bisa pulang ke dunianya. Awalnya Natalie setuju, namun setelah dipikir-pikir, akhirnya Natalie pun setuju. Di pagi harinya, mereka mulai berangkat menuju ke Ski Tower dengan 8 kru termasuk Natalie. Singkat cerita, sesampainya di dekat Ski Tower, mereka mulai berpencar. Namun di saat itu juga, muncullah Rathalos yang mulai membakar para kru. Saat Rathalos akan menyerang Natalie dan Hamle, Bagong segera menggunakan kekuatan dari senjatanya untuk mengusir Rathalos. Dan dari situlah terjadi pertempuran yang sangat epik. Di saat sedang asik-asiknya bertarung, batu pembatas tiba-tiba mulai memunculkan cahaya. Menyadari portal akan segera ngaton, Natalie pun langsung berlari ke arah portal dan akhirnya ia pun kembali ke dalam dunia aslinya dengan masuk ke portal tersebut. Setibanya di dunia manusia, Natalie ditemukan oleh tentara lain yang dari kemarin mencari Kapten Natalie. Natalie lalu diangkut ke helikopter. Namun saat di perjalanan pulang, Rathalos tiba-tiba muncul dari portal lalu menyerang helikopter tersebut. Gak cuma itu, Rathalos juga menyerang semua tentara dengan semburan apinya. Natalie yang masih selamat kemudian mengambil bahan peledak. Setelah itu ia melompat dan geraungan di tubuh Rathalos untuk menyobek sayapnya. Setelah itu, Natalie lanjut menembakkan bahan peledak ke mulut Rathalos tepat saat ia akan menyemburkan apinya. Alhasil peluru itu pun meledak sampai menghancurkan mulut serta tenggorokan Rathalos. Di sini Natalie mengira kalau Rathalos sudah mati. Namun gak lama kemudian Rathalos urip maning, yang tentu saja membuat Natalie merasa pasrah. Ketika Rathalos hendak membunuh Natalie, tiba-tiba Hamle datang sambil melesatkan anak panah peledak ke arah Rathalos. Dan akhirnya Rathalos pun benar-benar mati. Setelah terbunuhnya Rathalos, datanglah Bagong yang mengatakan bahwa ia dan Hamle kesini untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu mengalahkan Rathalos. Ketika mereka hendak berpisah, tiba-tiba badai petir muncul disertai portal. Namun, di dalam badai itu, mereka melihat ada monster yang baru saja turun dari atas menara. Monster tersebut terlihat lebih kuat dari Rathalos. Melihat wujud si monster, Bagong, Natalie, dan Hamle pun terpaksa harus menghentikan monster itu sebelum masuk ke perkotaan manusia. Dan saat ketiganya akan melawan monster itu, tiba-tiba film pun berakhir. Di adegan pasca kredit, Natalie, Bagong, dan Hamle dibawa kembali ke Ski Tower. Ketiganya masih melawan monster tersebut sampai akhirnya Pilako muncul untuk membantu Natalie. Sementara itu dari kejauhan, sosok berkerudung hitam terlihat sedang mengamati mereka. Lalu siapakah sosok tersebut? Apakah BBID ataupun Kuplek? Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Monster Hunter.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan namanya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa gosok bagian leher kalian saat mandi. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.